Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bersama GMM, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebab Dia Allah perlindungan kita. Dia Allah penolong kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Kami mau duduk diam di bait-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku duduk diam, ku duduk diam di hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ku duduk diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sebab di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Kami sembah-Mu Tuhan, Bapa-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku. Kami sembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku. Sekali lagi katakan menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu, mengikuti-Mu.
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi katakan menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami sembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia sungguh-sungguh. Kami sembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami, sungguh kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan berlimpah atas kami. Haleluya, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Ini syukur kami, ini sembah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur bagimu, sebab Engkau baik. Ini hidup kami Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri, sebab Engkau Allah harapan kami, Allah yang membimbing kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Kami naikkan syukur hormat kami hanya padamu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang bertata atas setiap hati kami. Sungguh kami selalu membutuhkan Engkau Tuhan. Tak ada alasan kami untuk tidak berharap kepadamu Tuhan. Pegang tangan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuntun dan sertailah kami Tuhan. Sebab kami butuh Engkau, Allah penyelamat kami Tuhan. Bersamamu saja kami merasa tenang. Tuhan, Engkau memberkati kami pada pagi hari. Kami yang bersyukur, kami yang datang padamu Tuhan. Berkati setiap kami. Kami bawa setiap pergumulan kami, kerinduan kami, hanya padamu Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menampung setiap air mata kami Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan.
Engkau yang membuka jalan keluar hikmat-Mu bagi setiap yang mengalami masalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu berharap padamu Tuhan. Dan dalam suka, dalam duka, dalam setiap keadaan kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan nyanyian pujian kami, biarlah itu menjadi persembahan bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami sanjung Engkau Yesus Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, katakan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin. Kami mau selalu bersyukur bagi Engkau, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran bersama-sama tentunya. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara,
Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau setiap pagi kami boleh bangun, mendengarkan pesan-pesan Tuhan, sehingga jiwa kami dipuaskan, sehingga kami benar-benar hidup bukan hanya karena roti, tapi karena setiap firman Tuhan. Makasih kau pakai program doa pagi ini untuk memberkati banyak jiwa. Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mendengar kata belajar, maka konotasi seseorang atau persepsi seseorang adalah langsung pada sekolah atau kuliah. Seolah-olah di luar sekolah dan kuliah itu kita tidak perlu belajar seolah-olah. Seolah-olah belajar itu kegiatan sekuler gitu. Ya. Padahal Alkitab itu penuh dengan nasihat supaya kita belajar. Contohnya di Amsal pasal 1 ayat 5. Hai orang bijak, dengarlah dan tambahkanlah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita disuruh menambah ilmu loh, saudara. Ya. Berbagai macam ilmu yang berguna tentunya. Supaya kita menjadi bijaksana dan penuh pertimbangan. Kalau menimbang-nimbang sesuatu, diputuskan dengan bijak. Itu tidak otomatis ketika lahir orang menjadi bijak, otomatis tidak. Harus melalui pembelajaran. Jadi tidak heran kalau Putra Tunggal Bapa turun ke bumi. Bukan hanya berbuat mujizat, tetapi mengajar. Supaya manusia beroleh pengertian yang benar. Supaya manusia hidupnya di-trigger atau digerakkan oleh pengertian yang benar. Firman itu sendiri. Ya. Jadi belajar itu jangan dianggap sebagai kewajiban akademis atau tuntutan zaman, bukan. Belajar itu adalah tanggung jawab moral dan rohaninya manusia. Iya benar, harus belajar. Adam ketika pada mulanya diciptakan juga harus belajar. Adam, semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah itu buah pengetahuan baik dan jahat. Kan Adam harus belajar di situ, harus belajar taat. Ya. Seluruh aspek hidup kita ini sebenarnya soal pembelajaran. Jadi jangan dianggap belajar itu kalau sekolah saja, kegiatan sekuler, tidak. Belajar itu sendiri merupakan kebutuhan sebenarnya. Itu tanggung jawab moral juga dan tanggung jawab rohani manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan akal budi, hati nurani dan kehendak yang langsung jadi. Tidak. Ya. Semua itu bukan dibiarkan pasif, tetapi untuk terus diasah, dikembangkan. Tentu saja semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Alkitab itu berkali-kali loh saudara menegaskan bahwa orang bijak adalah orang yang mau belajar. Orang yang berhenti belajar bukan orang bijak. Makanya kalau saudara ke gereja, beribadah, itu sebenarnya sedang belajar. Itu sedang belajar, saudara. Kalau khotbahnya keras, itu sedang mengajar sebenarnya. Kalau orang sukanya khotbah yang enak didengar, yang menghibur, itu belum belajar. Tidak ada proses belajar. Itu hanya hiburan semata. Kalau belajar itu kita ditekan dari kemelesetan kita, dari kemiringan kita, supaya kita lurus. Begitu ya. Kebodohan itu bukan semata-mata soal kurangnya pengetahuan, bukan. Tetapi seringkali karena ketidakmauan belajar. Ya, ketidakmauan belajar. Padahal umat Tuhan sendiri
Umat yang dipilih oleh Tuhan supaya jadi umat pilihan. Kalau tidak belajar juga binasa. Manusia diberi kehendak bebas untuk apa? Untuk belajar. Kalau nggak ada kehendak bebas, nggak bisa belajar manusia. Untuk apa belajar? Nggak ada kehendak bebas. Itu jelas teologi yang salah, konyol itu. Manusia itu bukan robot. Manusia harus belajar. Ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lah kok bisa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Karena tidak mau belajar. Ditulis dalam Hosea 4 ayat 6. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Tidak mau belajar mengenal Sang Pencipta. Maunya sendiri, tegar tengkuk. Dan begitu. Jadi belajar itu adalah suatu bentuk tanggung jawab tentang hidup ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika seseorang menolak belajar, ia sebenarnya sedang menolak pertumbuhan hidupnya. Dan ketika pertumbuhan berhenti, itu tidak hanya berhenti, pasti terjadi kemunduran. Pasti. Ya. Tuhan Yesus sendiri, walaupun ia adalah anak Allah yang turun dari surga, tapi ia mengosongkan diri menjadi manusia seperti kita. Untuk apa? Untuk memberi teladan. Makanya ia belajar juga bertumbuh dalam hikmat, ditulis dalam Alkitab. Artinya mengalami proses. Dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat. Begitu. Itu tidak otomatis juga. Itu Yesus belajar taat, belajar juga Taurat, belajar macam-macam. Ya. Jika Tuhan Yesus memberi teladan untuk bertumbuh, maka tidak ada alasan bagi siapapun kita untuk berhenti belajar. Ya. Belajar bukan hanya soal menambah informasi, memenuhi otak dengan pengetahuan, bukan. Tetapi belajar membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Memperluas pengertian, menajamkan kepekaan akan kehendak Tuhan. Orang yang mau belajar akan lebih rendah hati dan bijaksana, dan lebih siap menghadapi perubahan hidup maupun berbagai macam permasalahan. Itu ya. Jadi sekali lagi saudara, jangan berhenti belajar. Terutama belajarlah mengenal Sang Pencipta dan kehendaknya. Belajarlah bergumul, untuk apa aku hidup ini ya Tuhan? Apa yang kulakukan untuk supaya berkenan bagimu? Supaya aku menjadi berkat bagi sekelilingku. Supaya hidupku ini tidak sia-sia begitu saja. Supaya melalui hidupku ini kebenaran Tuhan, berkat Tuhan mengalir ke banyak orang. Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Nah, ini yang harus kita gumulkan masing-masing. Jangan pasif, jangan malas. Ayo belajar lagi. Terutama masih muda. Kalau masih muda baru lulus S1 lalu berhenti belajar, waduh. Itu sama dengan mati pertumbuhannya. Bukan cuma berhenti di tempat loh. Malah mundur nanti, mengalami kemunduran. Mari kita belajar, saudara. Belajar di dunia yang fana ini, belajar mengerti kehendaknya, kehendak Tuhan, dan melakukannya. Supaya kita suatu hari bertemu Tuhan di kekekalan. Dan supaya kita yang penting lagi, supaya selama kita hidup di dunia yang fana ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pesan Tuhan yang sangat memberkati di pagi hari ini. Kami semua mengucap syukur dengan adanya GMM, Gereja Mula-Mula. Biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk pagi ini, pagi yang penuh berkat. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.